Chapter 221 Kuil Dewi Salju. Klan Gu, Kuil Dewi Salju. Saat ini, beberapa tetua terlihat di Kuil Dewi Salju karena akan ada upacara yang biasa dilakukan di tempat tersebut untuk mengikat dua anggota klan sesuai dengan leluhur klan Gu sejak zaman dulu. Di gerbang klan Gu saat ini, terlihat dua sosok yang baru saja tiba. Keduanya tidak lain adalah Gu Feng dan Gu Yang, putra tetua agung dan patriark klan Gu. Apakah upacaranya telah dimulai? Tanya seorang pria berumur sekitar 24 tahun walaupun penampilannya terlihat lebih muda. La adalah seorang pemuda berwatak tegas, selalu tampak serius dengan penampilan yang sederhana. La tidak lain adalah Gu Feng, putra tetua agung klan Gu. Belum. Upacara akan dilakukan di sore hari. Gu Ping yang menjaga gerbang menjawab. Aku tidak menyangka bahwa gadis tidak masuk akal itu akan melakukan upacara di Kuil Dewi Salju di usia yang sangat muda. Pria tampan yang banyak memiliki kemiripan dengan Gu Yuena yang selalu tampak tersenyum pun berbicara. Itu adalah hal yang wajar. Masuklah, aku telah membuka formasi, ucap Gu Ping. Gu Feng dan Gu Yang pun mengangguk kecil dan berjalan masuk ke dalam klan. Tentu mereka berdua tidak akan melewatkan upacara pernikahan sepupu mereka itu dan sekaligus ingin melihat orang seperti apa sebenarnya Lin Yan. Gu Yin, apakah masih lama? Gu Yuena sedikit tidak sabar menunggu di depan sebuah pintu sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Ketika pintu terbuka, terlihat Gu Yin yang saat ini menggunakan pakaian khusus untuk upacara di Kuil Dewi Salju. La menatap ke arah Gu Yuena dengan tatapan tidak puas. Kenapa kau sangat tidak sabaran? Ini sudah waktunya. Apa kau tahu jika mereka semua sudah menunggu di sana? Ini adalah hari untukmu tetapi akulah yang harus kerepotan. Gu Yuena benar-benar ingin mencekik sepupunya itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Yuena, Gu Yin pun sedikit memerah karena tidak lama lagi, ia akhirnya memiliki Lin Yan untuk dirinya sendiri. Apa yang kau lamunkan? Ayo cepat. Gu Yuena langsung menarik Gu Yin keluar dari bangunan tersebut. Di luar bangunan, terlihat Gu Min yang sudah menunggu. Ketika menatap putrinya yang tampak sangat bahagia saat ini, ia pun ikut merasa bahagia. Tentu keluarga mereka tidak mengharuskan mengikuti keinginan para pendahulu mereka dengan cara perjodohan walaupun keluarga patriark sesekali mencobanya tetapi tidak memaksakan. Ayo pergi. Mereka sudah menunggu di Kuil Dewi Salju. Ucap Gu Min sambil terus menatap putrinya itu. Gu Yin dengan senyum lebar di wajahnya hanya mengangguk kecil. Mereka pun langsung bergerak ke arah Kuil Dewi Salju untuk melaksanakan upacara penyatuan antara Lin Yan dan Gu Yin. Sebenarnya, di dunia kultivator pernikahan sangat jarang diadakan. Jika itu dilakukan oleh dua klan atau mungkin keluarga kerajaan, tentu mereka akan melakukan upacara pernikahan dan tujuannya tentu saja demi politik. Dan untuk klan-klan seperti klan Gu, mereka melakukan upacara karena memang itu adalah ritual yang dilakukan sedari dulu. Di depan Kuil Dewi Salju, terlihat saat ini Lin Yan yang sedang menunggu. La menggunakan pakaian yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, ia merasakan dua individu lumayan kuat yang sedang mendekat. Lin Yan sedikit terkejut ketika melihat dua pemuda yang ia sudah tebak identitasnya mengapa patriark dan tetua agung klan Gu. Sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa akan ada pemuda sekuat itu di klan Gu.
batin Lin Yan saat menatap ke arah Gu Feng. Telah menggunakan mata raja dan tahu bahwa Gu Feng hanya 3 tahun lebih tua daripada Gulang. Tetapi, tingkat kultivasinya membuatnya tidak bisa berkata-kata karena sangat dekat dengan kekuatan tetua Gu Rong yang mencoba mencari masalah padanya. Sementara itu, Lin Yan juga menatap ke arah Gu Yang. Pria muda itu memiliki umur setahun lebih muda, tetapi bakatnya sedikit lebih pucat daripada Gu Feng. Ia sadar bahwa di klan Gu, jika dinilai dari bakat, Gu Yuena adalah yang tertinggi dan di bawahnya ada Gu Feng lalu Gu Yang. Merasakan tatapan Lin Yan, Gu Feng pun menatap ke arah Lin Yan dengan seksama. La tentu saja terkejut merasakan tingkat kultivasi Lin Yan karena ia sudah mendengar semua informasi tentangnya. Bagaimana cara anak itu berkultivasi? Apakah benar dia mulai berkultivasi di umur 14 tahun? Batin Gu Feng tidak percaya. Bahkan Gu Yang pun tercengang melihat tingkat kultivasi Lin Yan. Oh, tampaknya Yiner senyum kecil. Patriark dan tetua agung klan Gu hanya memutar bola mata mereka mendengar kata-kata Gu Yang. Tidak lama kemudian, Gu Yin pun tiba di depan kuil Dewi Salju. Ia menatap Lin Yan dengan senyum hangat seperti biasa yang membuat Gu Yuena cemberut. Sebab, Gu Yin hanya terus menampilkan senyum seperti itu hanya kepada Lin Yan sedari dulu. Baiklah, kita tidak perlu membuang waktu. Patriark klan Gu melihat sekelilingnya dan menatap semua tetua yang hadir di tempat itu. Mereka hanya mengundang tetua karena upacara seperti itu memang dilakukan seperti itu. Hanya upacara pelantikan yang akan dihadiri oleh semua anggota klan. Hari ini adalah upacara pernikahan antara Lin Yan dan Gu Yin. Keduanya akan memasuki kuil Dewi Salju. Kami hanya menjadi saksi atas upacara ini. Sisanya tergantung pada kalian berdua apakah kalian akan memperoleh sesuatu di dalam sana. Lanjut Patriark klan Gu menatap ke arah Lin Yan dan Gu Yin. Lin Yan sedikit bingung, apakah ada sesuatu yang spesial di dalam sana? Aktifkan formasi. Teriak Patriark klan Gu dan semua tetua pun menyebar ke segala arah lalu membuat gerakan tertentu. Tempat Lin Yan dan Gu Yin berdiri pun dikelilingi oleh formasi yang sangat aneh yang membuat Lin Yan berkerut sedikit karena baru kali ini melihat formasi seperti itu. Ketika formasi aktif, Lin Yan dan Gu Yin yang berada di dalam formasi pun terkejut saat melihat kuil Dewi Salju berubah drastis. Hanya mereka berdua yang melihatnya karena berada di dalam formasi. Hanya kalian berdua saat ini yang bisa masuk ke dalam kuil Dewi Salju. Itulah sebabnya ketika klan Gu pindah, kami membutuhkan usaha untuk memindahkan kuil Dewi Salju juga karena kuil tersebut sangat penting bagi klan Gu. Masuklah sekarang, kalian akan mengerti ketika berada di dalam. Formasi yang mengelilingi kalian hanya akan aktif dalam beberapa saat. Perintah Patriark klan Gu. Lin Yan dan Gu Yin saling memandang lalu keduanya pun mengangguk. Lin Yan langsung menggenggam tangan Gu Yin lalu membawanya masuk ke dalam. Ketika mereka berjalan ke arah kuil Dewi Salju yang tampak seperti istana saat ini, keduanya pun disedot seketika. Bahkan Xia Yuer pun yang berada di bahu Lin Yan seperti biasa pun terkejut dan langsung masuk ke ruang jiwa Lin Yan karena ia seperti ditolak secara paksa. Melihat Lin Yan dan Gu Yin yang menghilang, Patriark terdiam beberapa saat lalu menghela nafas. Semoga kali ini catatan tentang sejarah itu terpenuhi dengan kehadiran Lin Yan dan Gu Yin. Batinnya.
Apa sebenarnya kuil Dewi Salju? Kenapa kuil tersebut berubah menjadi sebuah istana? Semua itu adalah misteri dan rahasia terbesar klan Gu sejak zaman dulu. Belum ada anggota klan Gu yang tahu apa sebenarnya fungsi dari kuil Dewi Salju sampai saat ini dan mereka hanya menganggapnya sebagai tempat upacara pernikahan untuk klan Gu. Namun, sedikit rahasia dari kuil Dewi Salju diketahui oleh beberapa individu walaupun pengetahuan mereka sangatlah terbatas. Dan tentu setiap generasi patriark akan mengetahuinya. Dan ini adalah alasan lainnya pria berjubah mencoba untuk mengincar klan Gu dan memanfaatkan Gurong. Chapter 222 Sosok Misterius. Klan Gu. Semua yang ada di sekitar kuil Dewi Salju menatap Lin Yan dan Gu Yin yang menghilang begitu saja tiba-tiba. Kenapa upacara ini tidak bisa kita lihat secara langsung? Tanya Huan Kai penasaran. Gu Yuena tidak menjawab sama sekali karena ia pun tidak tahu kenapa seperti itu. Lah hanya menatap ke arah ayahnya yang selalu menatap ke arah kuil dengan wajah serius. Di dalam sana, pasangan baru akan diberikan anugerah oleh Dewi Salju. Hanya itu yang bisa aku katakan padamu. Gu Min pun membuka suara dan tidak mengalihkan pandangannya dari kuil Dewi Salju. La tentu berharap bahwa putrinya akan mendapatkan sesuatu yang berguna di dalam sana. Para tetua hanya diam karena mereka semua juga telah mengikuti upacara tersebut dan tidak ada yang istimewa sama sekali. Mereka hanya mengira hal tersebut adalah kebiasaan bagi anggota klan Gu sedari dulu. Hanya patriark klan Gu yang mengetahui sedikit rahasia tersebut. Setiap generasi patriark harus menyimpan rahasia tersebut kepada generasi berikutnya. Bahkan untuk tetua agung klan Gu dan Gu Shen tidak mengetahui sejarah tersebut. Semuanya pun hanya diam dan menunggu Lin Yan dan Gu Yin keluar dari kuil Dewi Salju. Setiap dari pasangan yang masuk, mereka akan memiliki waktu berbeda-beda ketika keluar. Juga, satu hal yang tidak pernah disadari oleh anggota klan Gu sedari dulu. Kenapa kuil Dewi Salju hanya akan bekerja jika hanya pasangan yang masuk? Kuil Dewi Salju. Di dalam ruangan yang sangat megah, Lin Yan dan Gu Yin tiba-tiba muncul dari udara tipis. Keduanya menatap tempat mereka tiba dengan tatapan terkejut. Bagaimana bisa kuil yang tampak sangat kecil menjadi besar seperti ini? Tanya Gu Yin tidak percaya. Tempat tersebut tampak sangatlah indah. Ruangan yang mereka masuki terlihat seperti istana kerajaan. Namun, tempat yang dimasuki oleh Lin Yan dan Gu Yin bahkan lebih megah. Sebab, semua hal yang ada di sana tampak seperti kaca transparan. Tidak hanya itu, butiran salju pun turun terus-menerus. Karena penasaran, Lin Yan pun mengaktifkan mata raja lalu menatap semua yang ada di sana. La pun sungguh terkejut karena menemukan sesuatu yang tampak luar biasa. Butiran salju itu adalah sebuah ki. Tetapi, mengapa itu tidak dapat dilacak seperti biasa? Batin Lin Yan dan semakin penasaran apa sebenarnya kuil Dewi Salju. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar dari dalam ruangan yang sangat besar tersebut. Cahaya tersebut hanya bersinar dalam waktu kurang 2 detik lalu lenyap sepenuhnya. Di hadapan Lin Yan dan Gu Yin kini terlihat jalan yang muncul. Jalan tersebut terbuat dari salju yang tampak dipadatkan berwarna putih kebiruan. Ujung dari jalan yang tiba-tiba muncul seperti sebuah jembatan panjang pun tidak terlihat sama sekali karena hanya ada kabut putih. Apakah kita harus ke sana? Tanya Gu Yin penasaran.
Lin Yan hanya mengangguk dan perlahan berjalan sambil menggenggam tangan Guyin. Kerutan muncul sedikit di dahi Lin Yan karena ia mendengar suara teriakan Xia Yuer agar membiarkannya keluar. Tetapi tetap saja Xia Yuer tidak bisa keluar walaupun sudah diberi izin oleh Lin Yan. Dari hal itu pun, Lin Yan semakin terkejut karena tempat yang ia masuki dengan Guyin mampu menahan gerbang roh diciptakan. Keduanya terus berjalan dan akhirnya mencapai ujung jalan. Keduanya pun masuk ke dalam kabut tersebut tanpa ragu sedikitpun karena Lin Yan dan Guyin merasa mereka memang harus masuk. Ketika memasuki kabut, tempat tersebut berubah seketika. Kali ini, Lin Yan dan Guyin memasuki sebuah ruangan aneh. Di seluruh dinding ruangan tersebut, terlihat banyak gambar-gambar yang kemungkinan adalah sejarah tentang klan Gu. Di tengah-tengah ruangan yang tidak terlalu luas, terlihat altar persegi 4. Di setiap sudutnya, ada tiang es yang tidak terlalu tinggi tetapi terus mengeluarkan api biru yang memancarkan aura dingin di ujungnya. Altar tersebut pun diisi oleh tulisan aneh memanjang membentuk segi 4 juga tetapi setiap sudutnya mengarah ke tengah pinggiran altar. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Guyin menoleh ke arah Lin Yan. Ayo kita lihat apa sebenarnya altar itu karena hanya ada itu di tempat ini. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun menarik Guyin menuju ke arah altar. Keduanya pun naik ke atas altar untuk mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika keduanya telah naik, cahaya kebiruan tiba-tiba muncul menyelimuti altar. Selamat datang pasangan Dao yang telah ditakdirkan. Suara seseorang terdengar yang membuat Lin Yan dan Guyin terkejut. Lin Yan langsung memeriksa sekelilingnya tetapi tidak menemukan apapun. Lah sedikit waspada saat ini karena patriark klan Gu tidak mengatakan petunjuk apapun pada mereka. Di depan Lin Yan dan Guyin, butiran salju muncul lalu memadat membentuk satu sosok wanita cantik berambut putih berpakaian biru muda. Tubuhnya tampak transparan karena dia bukanlah makhluk hidup. Siapa kau? Tanya Lin Yan waspada. Wanita tersebut tersenyum menatap ke arah Lin Yan seolah-olah ia telah menunggu kedatangannya. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tetapi aku tahu dengan pasti kau itu siapa. Ketika kau tiba di kuil ini bersama dengannya, maka tugasku telah selesai. Ucap wanita tersebut menatap ke arah Guyin dengan senyum hangat. Kerutan muncul di dahi Lin Yan. Mengetahui siapa dirinya, ia bertanya-tanya kenapa wanita tersebut tampak sangat mengenalnya begitu juga dengan Guyin. Guyin, saat ini kau telah memenuhi syarat yang ditentukan karena akar spiritual milikmu telah berevolusi menggunakan Qi Lin Yan. Sebelum itu, aku akan menjelaskan sedikit tentang kuil Dewi Salju. Setiap anggota klan Gu yang masuk ke tempat ini tidak akan bertemu denganku, tetapi mereka akan mendapatkan berkah di kuil ini, yaitu peningkatan kekuatan, bakat dan sebagainya. Tetapi, ini hanya untuk menghargai mereka karena klan Gu adalah keturunan pencipta kuil ini. Kuil akan terus bekerja seperti biasanya jika ada pasangan yang masuk kembali ke dalam. Tetapi, untuk kalian berdua adalah kasus khusus, karena sejak awal, kuil ini memang diciptakan untuk kalian berdua. Wanita tersebut menjelaskan, untuk kami berdua, tidak mungkin. Batin Lin Yan saat matanya melotot sedikit karena langsung paham bahwa seseorang yang membuat kuil telah melihat sesuatu di masa depan, dan itu adalah masa kini yang sedang ia jalani. Tampaknya kau mengerti. Aku memang tidak melebih-lebihkanmu.
Apa yang kau pikirkan memang kenyataan. Namun, apa yang kami lihat hanya sampai di sini. Dan sisanya tergantung padamu karena itu adalah jalan hidupmu. Lanjut wanita tersebut. Ketika mendengar penjelasan singkat tersebut, Lin Yan memiliki dua kata kunci di kepalanya. Pertama, semua yang ada tampaknya sudah diatur oleh seseorang untuknya meskipun hanya meraba-raba karena apa yang mereka ramalkan tidak semuanya menjadi kenyataan. Dan satu lagi, wanita tersebut menyebut kata, kami, yang artinya bukan hanya wanita tersebut yang membuat rencana pembuatan kuil. Chapter 223 Rumit. Kuil Dewi Salju. Siapa kalian? Tanya Lin Yan dengan wajah ragu. Lah sedikit rileks saat ini dan menatap wanita itu dengan seksama apakah ia memang pernah melihatnya atau tidak. Kami. Kau akan mengetahuinya suatu hari nanti. Tugasku hanyalah untuk memberikan sesuatu untuk pasanganmu. Balas wanita tersebut dengan senyum lembut di wajahnya. La pun melambaikan tangannya dengan anggun lalu di depan Lin Yan dan Gu Yin perlahan terbentuk sesuatu melalui butiran salju. Ketika memadat, kristal tidak beraturan berwarna hitam kebiruan muncul dalam sekejap. Kristal tersebut berukuran kepala manusia dan mengeluarkan uap hitam bercampur biru setiap saat. Lin Yan tidak terlalu memperhatikan benda tersebut seperti Gu Yin. La saat sedang memikirkan kembali siapa sebenarnya wanita tersebut. Tampaknya wanita itu sangat mengenalnya, tetapi tujuan utamanya adalah memberikan sesuatu kepada Gu Yin. La semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya wanita tersebut sedang rencanakan. Juga, kata-kata tentang suatu hari nanti kau akan mengetahuinya, membuat Lin Yan tidak bertanya lagi karena ia tahu pasti akan percuma meskipun sampai saat ini ia masih sangat penasaran dengan identitas wanita tersebut dan juga dirinya. Alasan Lin Yan saat ini memiliki pertanyaan di benaknya, tentu karena perkataan roh Dewi Kematian sebelumnya bahwa dirinya adalah keturunan Kaisar Manusia. Yang artinya, wanita di hadapannya saat ini memiliki hubungan dengan Kaisar Manusia. Tetapi, Kaisar Manusia hidup di zaman yang sangat lampau, itu terbukti dari semua sejarah tentangnya yang telah hilang. Juga, itu berkaitan dengan ukiran aneh di Gunung Safir sebelumnya. Bisa dipastikan, Lin Yan membuat kisaran tentang masa Kaisar Manusia hidup adalah lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu. Pertanyaan yang mengganggu Lin Yan saat ini, bagaimana wanita di hadapannya yang tampaknya berasal dari zaman yang sama dengan Kaisar Manusia bisa mengenal dirinya. Semuanya menjadi lebih misteri dan membuat Lin Yan tidak mampu membuat spekulasi siapa ia sebenarnya. Lin Yan tentu membuat prediksi bahwa wanita tersebut berada di zaman yang sama dengan Kaisar Manusia, itu dikarenakan keberadaan kuil Dewi Salju. Bahkan untuk setiap generasi patriark, mereka tidak tahu kapan kuil tersebut mulai ada. Pikiran Lin Yan melayang terus-menerus dan terus berpikir banyak hal yang membuat wanita tersebut tersenyum semakin manis. Ini adalah benda yang harus digunakan oleh Gu Yin. Ucap wanita tersebut yang membuat Lin Yan tersadar dari pikirannya. Lalu selanjutnya, wanita tersebut menaikkan sedikit jarinya dan tangan Lin Yan terangkat sedikit. Dari cincin ruang milik Lin Yan, sebuah benda yang ia kenal dengan jelas pun keluar. Ini adalah bunga mutiara kekal yang berasal dari ruang dimensi tempat roh Dewi Kematian disegel, ucap wanita tersebut yang membuat Lin Yan dan Gu Yin tertegun di tempat. Dengan bunga mutiara kekal bercampur dengan ini,
Wanita tersebut melihat ke arah kristal tersebut lalu melambaikan tangannya sekali lagi. Kedua benda tersebut langsung mencair dalam sekejap lalu menyatu. Cairan tersebut pun kemudian memadat lalu membentuk dua bola berwarna-warni seukuran setengah genggaman tangan. Walaupun warnanya berwarna-warni, uap hitam terus merembes keluar dari permukaan bola aneh tersebut. Kalian berdua harus mengkonsumsi ini, ucap wanita tersebut dan mengendalikan kedua bola kecil ke arah Lin Yan dan Gu Yin. Gu Yin pun mengambil bola tersebut dan menatapnya dengan seksama. Lah semakin penasaran dari waktu ke waktu apa sebenarnya tujuan wanita tersebut melakukan ini semua. Sementara Lin Yan yang menangkap bola aneh yang tampak sedikit kenyal pun menatap kembali ke arah wanita tersebut. Kenapa kami harus mempercayaimu? Tanyanya. Kenapa? Karena apa yang kau pegang saat ini akan membawamu semakin dekat dengan semua tujuanmu. Balas wanita tersebut dengan senyum hangat seperti biasa. Karena wanita tersebut bukan makhluk hidup, Lin Yan sama sekali tidak dapat mendeteksi apakah dia berbohong atau tidak. La pun menatap kembali ke arah benda yang ada di telapak tangannya saat ini. Dengan mata raja, ia melihat bahwa benda tersebut mengandung ki yang sangat besar dan sangat cocok dengan atribut miliknya dan Gu Yin. Tetapi, ada satu jenis energi aneh yang tampak sedikit liar. Si Dua membuat spekulasi bahwa tubuh akan memiliki dampak negatif tertentu jika ia mengkonsumsinya. Kau bertanya bukan? Kenapa ada energi negatif di dalam benda yang aku buat? Tanya wanita tersebut karena melihat ekspresi Lin Yan dengan berubah-ubah setelah memeriksa bola kecil dengan seksama. Lin Yan terkejut dengan pertanyaan wanita tersebut dan tidak tahu harus bagaimana menjawab. Matamu memang sangat hebat. Itu sama seperti kemampuannya, tetapi kau memilikinya di mata walaupun aku menganggap itu adalah versi yang lebih sederhana. Tambah wanita tersebut yang membuat Lin Yan semakin penasaran dengan jati dirinya serta wanita di hadapannya dan seseorang yang disebutnya. Apa kau mengetahui tentang kemampuanku? Tanya Lin Yan dengan kerutan di wajahnya. Tentu saja aku tahu. Tetapi kemampuan yang kau peroleh sedikit berbeda tetapi lebih lemah. Namun tetap saja memiliki keunggulannya sendiri. Kau tidak perlu bertanya lagi, suatu hari nanti kau akan mengetahui semuanya secara perlahan-lahan. Dan tentang energi negatif yang ada di dalam benda itu, kau akan mengerti apa fungsinya. Hanya sampai sini aku menemanimu. Aku senang bahwa kau memang benar-benar memilih keturunanku untuk menjadi pendampingmu. Ucap wanita tersebut dengan senyum hangat. Setelah itu pun, ia langsung pudar perlahan. Lin Yan dan Gu Yin yang mendengar itu pun tertegun di tempat karena wanita tersebut menyebut Gu Yin adalah keturunannya. Apakah aku barusan salah mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu? Tanya Gu Yin tergagap. Tidak. Gu Yin terdiam dan menatap ke arah benda di tangannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini karena wanita itu tidak mengatakan cara menggunakannya. Makanlah itu. Ucap Lin Yan saat menggigit benda yang tampak seperti buah namun tidak di sisi lain. Isinya tampak seperti cairan yang sedikit lengket serta menghasilkan aura dingin. Melihat Lin Yan yang memakannya, Gu Yin pun langsung memakannya juga. Ia tentu akan melakukan hal yang sama. Setelah menelan benda aneh tersebut yang memiliki rasa seperti air asam bercampur rasa dingin, keduanya tiba-tiba terkejut. Lin Yan, Gu Yin sedikit gugup saat ini. Di sisi lain,
Lin Yan pun menghela nafas. Sekarang ia mengerti mengapa tempat itu harus dimasuki secara berpasangan. Apalagi untuk kasusnya dan Gu Yin saat ini. Keduanya merasakan panas di dalam tubuh mereka karena apa yang mereka makan mengandung energi yang sangat besar dan hampir membuat tubuh mereka tidak mampu menanggungnya. Tetapi sesuatu yang negatif tersebut membantu menyeimbangkannya karena membuat pengkonsumsi memiliki nafsu yang tinggi. Itulah alasan mengapa tempat tersebut harus dimasuki secara berpasangan. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun langsung melakukan hal yang harus dilakukan bersama dengan Gu Yin, yaitu kultivasi ganda agar semua ki yang ada di dalam tubuh mereka yang berasal dari benda yang mereka makan akan dicerna dengan sempurna. Dan teriakan aneh pun menggema di dalam ruangan tersebut dalam waktu yang lumayan lama. Chapter 224 Keluar dari Kuil Dewi Salju. Klan Gu. Semua anggota klan Gu yang hadir dalam upacara itu tetap menunggu di luar. Semuanya tentu saja ingin melihat seperti apa perubahan Lin Yan dan Gu Yin ketika keluar dari Kuil Dewi Salju. Sudah lebih sehari. Kenapa mereka berdua belum keluar juga? Tanya Gu Yuena dengan kerutan di dahinya. Apakah bisa terjadi kecelakaan saat melakukan upacara itu? Tanya Huan Kai lagi. Patriark, Tetua Agung dan Gu Sen yang mendengar pertanyaan Gu Yuena dan Huan Kai pun terdiam. Tentu saja mereka tahu apa yang terjadi di dalam sana karena mereka pun pernah mengalaminya. Walaupun mereka bertiga tidak tahu bahwa apa yang terjadi di dalam sedikit berbeda dari yang semua anggota klan Gu jalani ketika masuk ke Kuil Dewi Salju. Suatu hari nanti kau akan mengetahuinya ketika masuk ke dalam sana, Naer. Gulan pun membalas kata-kata putrinya itu lalu menatap ke arah Huan Kai. Tidak pernah ada terjadi kecelakaan di dalam sana. Kau tidak perlu khawatir. Gu Yuena dan Huan Kai pun saling memandang. Sejenak dan tidak berbicara lagi. Sementara Gu Feng dan Gu yang terdiam mendengarnya. Tentu keduanya paham apa yang terjadi di dalam sana karena mereka berdua sebagai penerus dari Patriark dan Tetua Agung harus mengetahuinya. Kuil Dewi Salju. Lin Yan perlahan membuka matanya. La merasa sedikit pusing saat ini juga mengalami kelelahan pada tubuhnya. Ketika ia ingin melihat ia berada di mana saat ini, ia merasakan berat karena sesuatu seperti sedang menimpanya. Ketika melihat sosok wanita dengan tubuh yang sangat indah di atas tubuhnya, Lin Yan hanya bisa menghela nafas panjang karena langsung ingat tentang apa yang terjadi pada mereka sebelumnya. Yiner, bangunlah. Biarkan aku tertidur sebentar lagi. Aku sangat lelah. Gu Yin yang malas bergerak pun membalas dengan mata tertutup. Lin Yan tidak bisa berkata-kata dan langsung menggunakan ki-nya mengangkat tubuh Gu Yin. Saat merasakan apa yang dilakukan oleh Lin Yan, Gu Yin pun membuka matanya dengan malas. La tidak tahu mengapa ia merasa sangat kelelahan saat ini. Pakai pakaianmu. Kita akan keluar dari sini, ucap Lin Yan dan membersihkan tubuhnya menggunakan ki-nya. Lalu ia pun menggunakan pakaiannya. Gu Yin hanya menurut. Saat sedang memakai pakaiannya, ia pun bertanya dengan wajah sedikit lelah, Lin Yan, apakah kau tidak kelelahan? Ya, aku sangat kelelahan. Aku tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Sebelumnya, ketika kita berkultivasi ganda, tidak pernah selelah ini. Balas Lin Yan dengan gelengan kepala. Juga, kita bahkan tidak bisa melacak tingkat kultivasi kita setelah mencerna benda aneh itu. Sedari awal,
kekuatan spiritual memang dikunci di tempat ini. Jika tidak, Xia Yuer pasti sudah keluar dari ruang jiwa sejak lama. Lanjut Lin Yan. Kau benar. Jika begitu, ayo kita keluar. Aku merasa tidak akan ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan di tempat ini, ucap Gu Yin saat menatap altar. Di tiga tiang di sudut altar, tidak ada lagi api biru seperti sebelumnya, tanda bahwa mereka telah selesai melakukan ritual yang seharusnya dikatakan oleh ayah dan ibunya. Gu Yin tidak bisa berkata-kata karena merasa ritual tersebut adalah bercinta di atas sebuah altar. Setelah itu, Lin Yan dan Gu Yin pun melewati kabut seperti sebelumnya dan tiba di sebuah ruangan luas. Keduanya melewati jalan seperti sebelumnya. Ketika mencapai ujung jalan, pintu istana tersebut pun terbuka lebar, tanda bahwa mereka memang telah menyelesaikan urusan di dalam kuil Dewi Salju. Ketika mereka berdua keluar, mereka pun tiba di tempat mereka menghilang sebelumnya saat ditarik oleh kuil Dewi Salju secara paksa ke dalam sana. Lihat, mereka telah keluar. Salah satu tetua berbicara. Patriark, Tetua Agung Klan Gu dan Gu Shen terdiam saat menatap ke arah Lin Yan dan Gu Yin. Hal itu juga terjadi untuk Gu Lan, Gu Min, Gu Feng dan Gu Yang. Para tetua yang awalnya yang sedang berdiskusi menghabiskan waktu pun terdiam juga saat menatap ke arah Lin Yan dan Gu Yin. Ada apa? Lin Yan menaikkan sedikit alisnya saat merasa bahwa semua tatapan aneh diarahkan oleh semua orang yang ada di luar ke arahnya dan Gu Yin. Yaner. Huan Kai pun tiba di depan adiknya tersebut dengan wajah bersemangat. Bagaimana? Apakah kau menemukan sesuatu yang menarik di dalam sana? Dari yang aku dengar, setiap kali pasangan masuk ke dalam, tingkat kultivasi mereka akan meningkat drastis. Huan Kai melanjutkan dan memeriksa Lin Yan dengan cermat. Tetapi ia sama sekali tidak bisa menentukan tingkat kultivasi Lin Yan karena ada aura kabur yang tampak menghalangi kekuatan spiritualnya. Bahkan hal itu tidak terjadi pada para kultivator tingkat alam langit yang membuat Huan Kai semakin merasa heran. Sesuatu. Peningkatan kultivasi. Lin Yan bergumam dan langsung memeriksa kultivasinya. Lah tentu penasaran apakah ada peningkatan setelah memakan benda aneh yang diberikan oleh wanita misterius di dalam kuil Dewi Salju. Di dalam sana, ia juga tidak bisa mendeteksi kekuatannya sendiri dan itu mungkin disebabkan oleh penyegelan kekuatan spiritual. Namun, ketika memeriksanya, Lin Yan sungguh terkejut kali ini. Ia tidak menyangka bahwa kekuatannya akan tumbuh sebesar itu. Juga, ada hal lain yang istimewa, yaitu, Kitab Seni Surgawi, tubuh Dewa Naga telah mencapai lapisan pertama tingkat menengah. Di sisi lain, Gu Yin yang bingung dengan kata-kata kakaknya Huan Kai pun langsung memeriksa tubuhnya sendiri. Ketika memeriksa secara cermat, ia juga tertegun di tempat karena memang basis kultivasinya sudah berubah tidak lagi di tingkat alam bumi tahap ke-6. Apakah ada perubahan? Gu Yuena juga bingung dan bertanya kepada Gu Yin saat mendekat ke arah sepupunya itu. Sebelum Lin Yan dan Gu Yin menjawab, suara seseorang yang berbicara tidak puas pun terdengar. Lin Yan. Kenapa aku tidak bisa keluar sama sekali sebelumnya? Aku merasa bosan di dalam ruang jiwa selama lebih dari sehari. Hanya ada pintu menyeramkan yang selalu mencoba mengajakku berbicara dan itu sungguh Yuer yang keluar dari ruang jiwa. Lin Yan pun langsung protes di depan wajah Lin Yan. Bagaimana mungkin sebuah pintu mencoba untuk mengajakmu berbicara? Tanya Lin Yan dengan nada heran.
Kau tidak percaya padaku. Di dalam ruang jiwa milikmu saat ini ada pintu raksasa. Pintu itu seolah-olah ingin berbicara denganku sepanjang waktu. Itu sangat menyeramkan. Xia Yuer pun berpose seperti memeluk tubuhnya sendiri dan gemetaran di udara. Lin Yan hanya menatap Xia Yuer dengan tatapan kosong. Ia menduga bahwa itu adalah roh Dewi Kematian yang mencoba menghubungi Xia Yuer karena suatu alasan. Tetapi Xia Yuer yang penakut menganggap ruang jiwa miliknya saat ini menjadi tempat yang menyeramkan. Gu Yin, Gu Yuena dan Huan Kai terdiam melihat keluhan Xia Yuer. Tampaknya kalian berhasil. Aku tidak menyangka bahwa kultivasi kalian berdua akan naik setinggi itu. Patriark klan Gu tiba di dekat Lin Yan, Gu Yin, Gu Yuena dan Huan Kai. Ya, tampaknya kalian memang berbeda. Tidak pernah ada anggota klan Gu yang mengalami hal ini sebelumnya. Lanjut Tetua Agung klan Gu. Sementara itu, Gu Feng dan Gu Yang hanya menatap Lin Yan dan Gu Yin dengan tatapan kosong. Mereka tentu saja terkejut juga dengan peningkatan kultivasi keduanya setelah keluar dari kuil Dewi Salju. Lin Yan dan Gu Yin saling memandang dan tersenyum. Keduanya tentu saja terkejut dan tidak menyangka bahwa mereka akan mencapai tingkat seperti itu. Apa tingkat kultivasimu? Tanya Gu Yuena dengan wajah cemberut tiba-tiba karena merasa bahwa Lin Yan dan Gu Yin akan meninggalkannya semakin jauh di belakang. Lin Yan menaikkan sudut bibirnya dan membalas, aku saat ini telah menembus. Chapter 225 Kepergian Huan Kai. Klan Gu. Aku saat ini telah menembus tingkat alam langit tahap kedua. Lin Yan pun mengatakan level kekuatannya saat ini. Sebenarnya, ia juga tidak akan menyangka bahwa ia akan menembus 4 tahap dalam sekali jalan. Ini adalah peningkatan kultivasi yang sangat besar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan, Gu Yuena pun memasang wajah muram. Ia dikatakan sebagai seorang jenius dari klan Gu. Tetapi, jika dibandingkan dengan Lin Yan, ia masih kalah jauh. Lalu apa tingkat kultivasimu? Tanya Gu Yuena dengan wajah gugup ke arah Gu Yin. Mendengar pertanyaan sepupunya, Gu Yin tersenyum lebar menunjukkan giginya yang putih lalu menjawab, aku telah mencapai tingkat alam langit tahap pertama. Jawaban Gu Yin membuat wajah Gu Yuena sedikit pucat. La awalnya selalu berada di atas sepupunya. Tetapi kini ia telah tertinggal sangat jauh. Ia selalu bertanya-tanya, sebenarnya di mana letak kesalahannya sehingga ia jauh tertinggal. Dari segi bakat awal, ia jauh lebih unggul dari sepupunya itu. Tetapi kini ia ditinggalkan di belakang seperti debu. Patriark klan Gu menatap putrinya yang tampak frustasi. Ia pun tersenyum sedikit karena itu akan merangsang putrinya untuk bekerja lebih keras. Bahkan Gulan dan Gu Yang juga berpikiran sama. Keduanya tentu paham tentang temperamen Gu Yuena yang tidak akan mau tinggal di belakang sepupunya. Sementara Huan Kai, ia pun mengepalkan tangannya. Sebagai seorang kakak, ia merasa bahwa ialah yang selalu harus melindungi Lin Yan. Tetapi kini ia merasa tidak berguna sekali lagi. Bahkan di waktu terakhir kali adik kecilnya. Dalam kesulitan, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sudah berkultivasi dengan sangat keras ketika berada di klan Gu, tetapi tetap saja ia tertinggal sangat jauh dari adiknya Lin Yan. Lin Yan menatap Huan Kai dengan tatapan rumit karena tentu ia mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh kakaknya itu. Kakak.
Lin Yan ingin mencoba menghibur Huan Kai tetapi kakaknya itu menatapnya dengan senyum yang membuatnya terdiam. Ada yang ingin aku katakan padamu nanti. Apakah kau memiliki waktu? Tanya Huan Kai. Patriark klan Gu yang menatap itu pun berbicara, luangkan waktu kalian. Kau beristirahatlah selama sehari ini karena besok kau akan pergi bersama dengan Gu Feng dan Gu Yang. Naer, ayo pergi. Ada yang ingin ayah bahas bersamamu. Patriark pun langsung pergi dari tempat itu bersama dengan semua anggota klan Gu lainnya. Gu Yuena pun pergi juga dengan wajah sedikit frustasi meninggalkan Lin Yan, Gu Yin dan Huan Kai. Apa? Ketika Lin Yan ingin berbicara, Huan Kai langsung memotongnya. Aku akan pergi ke suatu tempat. Lin Yan terkejut dan tidak tahu mengapa kakaknya itu tampak sedikit berbeda kali ini. Kemana kau ingin pergi? Tanyanya serius. Gu Yin yang mendengarnya pun tetap diam karena ia tahu bahwa Huan Kai sangat frustasi saat ini. Telah paham apa tujuan Huan Kai hidup, yaitu bisa selalu berada di sisi Lin Yan untuk melindunginya. Tetapi kini dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya karena sudah pasti Lin Yan akan terus tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aku akan kembali ke reruntuhan klan Huan. Huan Kai pun mengatakan tujuannya. Tapi kakak, kau akan diburu oleh klan Si dengan segala cara. Lin Yan sedikit khawatir karena ia tentu tahu bahwa klan Si tidak akan membiarkan anggota klan Huan tetap ada. Juga, bukan hanya klan Si saja, tetapi seluruh klan kuat di kerajaan bintang sedang memburu mereka. Jika aku tidak pergi ke sana, aku pasti tidak akan pernah bersamamu lagi. Huan Kai pun berkata sambil mengepalkan tangannya dengan kuat sampai-sampai berdarah. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya, yaitu tidak bisa bersama adiknya karena ia terlalu lemah. Kata-kata Huan Kai membuat Lin Yan terdiam. Ia menatap ke arah tangan kakaknya itu dan merasa sangat rumit. Ia pun menghampirinya dan langsung memeluknya. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, kau akan tetap selalu menjadi kakakku. Huan Kai pun menggigit bibirnya dan memeluk Lin Yan dengan erat. Air matanya langsung menetes karena ia sangat bahagia adiknya berkata seperti itu. Ia semakin membulatkan tekadnya untuk mendatangi tempat yang pernah dikatakan oleh ayahnya dahulu. Emosi Huan Kai dapat dirasakan oleh Lin Yan karena mereka memang tampak seperti adik dan kakak kandung. Ia paham bahwa ia tidak akan bisa menghentikan kakaknya yang akan pergi dan ia tahu bahwa tempat tersebut pasti sangat berbahaya dari perilaku yang ditunjukkan Huan Kai. Setelah melepaskan pelukannya, Huan Kai pun menyentuh kedua pipi Lin Yan. Ia membelainya dengan lembut dan mencium keningnya. Yiner. Jaga Yaner baik-baik, ucap Huan Kai. Mendengar itu, Gu Yin tersentak karena tahu Huan Kai mungkin akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Aku pergi. Bush. Huan Kai pun bergerak seperti sebuah bayangan dan menghilang dari hadapan Lin Yan dan Gu Yin. Menatap itu, Lin Yan merasa sangat rumit. Berhati-hatilah. Apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada, seperti apapun kau nanti ketika kita bertemu, kau akan tetap menjadi saudariku. Huan Kai yang bergerak dengan kecepatan penuhnya mendengar apa yang dikatakan Lin Yan. Air matanya mengalir deras saat ini. Ia tidak berhenti sama sekali atau menoleh karena ia pasti tidak akan sanggup berpisah dari Lin Yan. Jika aku selamat, aku pasti akan mencarimu.
Batin Huan Kai. Tatapannya kini hanya menampilkan kekosongan dan tekad yang kuat. Wajahnya menjadi datar karena ia tahu bahwa kesempatannya untuk hidup ketika pergi ke tempat yang dikatakan oleh ayahnya adalah 1%. Lin Yan berdiam diri di tempat dalam waktu yang lama karena ia tahu dengan jelas melalui matanya dan sikap Huan Kai bahwa kemungkinan mereka bertemu kembali hanya memiliki peluang 1% juga. Tetapi ia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa meyakinkan Huan Kai tetap tinggal. La tahu dengan jelas bagaimana sifat kakaknya itu. Sementara itu, Gu Yin pun diam dalam waktu yang lama. Dari kata-kata Huan Kai kepadanya, dari sikap Lin Yan saat ini, ia paham dengan jelas bahwa apapun yang dilakukan oleh Huan Kai pasti sangat berbahaya. Ayo Yiner. Setelah terdiam dalam waktu yang lama, Lin Yan dengan wajah kompleks pun berbicara dan perlahan berjalan ke arah tertentu dan itu adalah kediaman yang disediakan klan Gu untuknya. Melihat Lin Yan yang seperti itu, Gu Yin hanya dengan patuh mengikuti. La paham bahwa suasana hati Lin Yan saat ini sedang tidak baik. Dengan wajah sedih, Gu Yin menatap ke arah tertentu dan itu tempat Huan Kai pergi. Berhati-hatilah dimanapun kau berada kakak, kami akan menunggu waktu untuk kita bertemu kembali. Bersambung. Chapter 226. Berangkat. Kuucapkan bagi yang berpuasa. Selamat ngabuburit, semoga ibadah puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.